Perkenalkan, nama saya Elsa Nurjana Samsudin dan NIM 2332111030. Di video kali ini kita akan membahas tuntas bagaimana raksasa teknologi dunia, Google atau Alphabet Inc. memposisikan dirinya dalam persaingan global. Nah, kita akan mulai dengan analisis SWOT, lalu kita akan membahas strategi mereka, dan yang terakhir kita akan bahas dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Google adalah pemimpin tak terbantahkan di industri mesin pencari. Mereka menguasai lebih dari 90% pangsa pasar global. Ini adalah fondasi utama dari dominasi mereka di internet. Tapi tidak berhenti di sana. Google juga membangun ekosistem produk yang sangat kuat dan juga terintegrasi, mulai dari Gmail, YouTube, Android, sampai ke Google Maps. Semua saling terhubung dan digunakan oleh miliaran orang setiap harinya. Selain itu, Google terus adalah perusahaan yang terus berinovasi. Mereka mengembangkan teknologi AI, cloud computing, dan bahkan quantum computing. Dan tentu saja Google punya kekuatan finansial yang besar. Hal ini membuat mereka mampu membiayai riset dan proyek-proyek masa depan. Sekarang kita masuk ke weakness atau kelemahan. Salah satu kelemahan utama Google adalah ketergantungan pada iklan digital. Lebih dari 80% pendapatan mereka masih berasal dari iklan. Hal ini bisa jadi risiko kalau pasar iklan terganggu. Google juga sering berhadapan dengan isu privacy dan juga regulasi hukum, terutama di Eropa dan juga Amerika. Dan karena organisasi mereka sangat besar dan kompleks, kadang inovasi internal jadi terhambat. Berikutnya ada opportunities atau peluang dari perusahaan Google ini. Google memiliki peluang besar di bisnis cloud computing. Google Cloud Platform terus berkembang dan menjadi kompetitor serius. Selain itu, layanan AI generatif seperti Gemini sedang naik daun dan punya potensi besar untuk konsumen dan bisnis. Google juga bisa tumbuh di pasar negara berkembang seperti Asia Tenggara, Afrika, dan juga Amerika Latin. Dan jangan lupakan, mereka juga investasi di teknologi masa depan seperti mobil otonom dan juga layanan kesehatan digital. Kita lanjut ke threats atau ancaman. Google menghadapi persaingan yang ketat dari Microsoft, Apple, hingga TikTok. Ada juga tekanan besar dari regulasi pemerintah yang bisa membatasi atau bahkan memecah bisnis Google. Selain itu, bahan kebiasaan pengguna dan teknologi baru seperti adblocker bisa mengganggu model bisnis utama mereka. Nah, bagaimana Google merespons semua tantangan ini? Inilah bagian pentingnya, yaitu strategi dan implementasi. Pertama, Google mulai mendiversifikasi pendapatan. Mereka kembangkan Google Cloud, Workspace, dan juga YouTube Premium. Kedua, mereka mengintegrasikan AI ke seluruh produk, mulai dari Gmail, Google Search, hingga YouTube Shorts. Ketiga, mereka terus memperkuat ekosistem Android dan Pixel. Lalu yang keempat, Google bersikap lebih transparan terhadap regulasi dan meningkatkan kontrol privasi bagi pengguna. Dan yang kelima, mereka gencar ekspansi ke negara berkembang. Dengan aplikasi ringan seperti YouTube Go dan juga Android Go, lalu apa dampaknya terhadap kinerja perusahaan? Hasilnya cukup luar biasa. Diversifikasi pendapatan membuat bisnis Google lebih tahan guncangan. Inovasi AI menjaga posisi mereka sebagai pemimpin teknologi. Proaktif terhadap regulasi yang membantu Google terhindar dari denda besar. Dan efisiensi operasional meningkatkan berkat otomatisasi dan machine learning. Bagi investor, Google kini dinilai lebih stabil dan menjanjikan pertumbuhan jangka panjang yang positif. Sebagai penutup, Google menunjukkan bagaimana strategi yang tepat menjaga dominasi dan bisa relevan di tengah perubahan dunia digital. Itulah kekuatan utama Google. Bukan hanya teknologi, tetapi kemampuan mereka mengelola risiko dan memanfaatkan peluang. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.